Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman ya. Jadi kemarin itu untuk si Ethereumnya sempat naik ya, ngepump sampai 2.700-an dolar. Kemudian rejection datang dari sana, dari area sana. Yang menariknya juga adalah ini ada news ya dari CEO-nya BlackRock ya, Larry Fink ya. Jadi mengatakan intinya kalau misalkan memiliki ETF ETH ya, itu memiliki nilai ya, yang di sini mungkin kebanyakan orang wah setelah Bitcoin ETF approve, next akan menyusul Ethereum dan mendapatkan lampu hijau nih dari CEO-nya BlackRock, teman-teman. Dimana ini juga bukanlah perusahaan yang kaleng-kaleng, dan ya mungkin aja dari berita ini akhirnya Ethereum nih naiknya lumayan signifikan ya kemarin nih. Waktu Bitcoinnya sideways kemudian lanjut turun, dia malah lawan arus ya, dimana berarti kita lihat Ethereum itu ngeflip dari si Bitcoinnya. Tinggal permasalahannya adalah untuk Ethereumnya benar-benar mampu nggak nih ya untuk masih lanjut naik. Biasanya kan wah ada news dia naik ngepump over atau ngeflip gitu ya, ujung-ujungnya balik kandang lagi gitu. Jadi cuman kenaikan sementara ya, harus kita pantau bersama-sama. Apalagi ini udah masuk weekend dah, Sabtu teman-teman ya, agak relax. So terakhir pembahasan ini Bitcoin dan XRP akan kita bahas lagi lanjutannya untuk si Bitcoin. Nah untuk si Bitcoin secara daily kemarin memang adanya pembahasan ya, ketika memang adanya at least approval untuk Bitcoin ETF, ini ada chance untuk dia lanjut naik ya, ngejar area 50.000 sampai 52.000. Cuman kemarin itu sampai 49.100-an dolar aja dia bikin tail candle ya, closing di bawah secara daily, di bawah box merah ini ya, di bawah resisten terdekat di 46.800 sampai di 48.000 dolar, dia closing di bawah itu ya. Kita lihat ada yang rejection strong, maka adanya peluang yang terjadi adalah either dia testing ke trendline resisten ini ya untuk lanjut naik, atau setidaknya akan masuk lagi atau testing nih ke trendline support bawah ini ya. Plus di situ ada EMA21 nih secara daily, garis warna kuning ini ya. Untuk worst case scenario-nya adalah ya udah bablas, dia akan testing bahkan sampai 39.000 dan 40.000 dolar. Tapi kalau misalkan another scenario-nya dia testing ke trendline support ini, akhirnya adanya pemantulan ya. Kalau misalkan terbaiknya kan udah lewat karena udah invalid, dia nggak mampu benar-benar ngejar area 50.000-an dolar, malah closing di bawah 46.700 dolar ya. Ini akan coba saya hapus dulu tanda panahnya. Dan ya, ini menjadi area yang menurut saya krusial untuk posisi saat ini ya, dimana juga weekend biasanya tidak terlalu signifikan pergerakannya atau tidak volatile lah ya. Tinggal kita lihat aja dari area sini, apakah memang untuk si Bitcoinnya mampu mengalami pemantulan at least testing kembali nih ke trend resisten ini, atau dari sini dia malah terbreakdown ya for the first time untuk mengejar area lebih bawahnya di 39.000 sampai 40.000 dolar ya. Tinggal kita lihat aja, ini menjadi area penentuan untuk yang nanyain si Bitcoin untuk posisi saat ini. Ini coba akan saya tandain. Nah ya, ini menjadi area penentuan teman-teman, apakah dia terbreakdown atau dia at least naik untuk retest dulu ya ke trendline resisten ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Karena memang terakhir kali kita bisa lihat juga tekanan dari sellernya, walaupun udah mulai diperdagangkan untuk ETF Bitcoinnya, malah rejection strong terjadi teman-teman dari level area 49.000 dolar ya. Sebentar, coba tadi kita lihat pakai ini ya. Di sini kita bisa lihat seller masuk di sini signifikan, tapi nggak adanya buyer lagi dari si trendline resisten ini ya. Nggak ada yang holding, ada mempertahankan lah posisinya, malah aksi seller atau tekanan itu lebih datang signifikan lagi. Dan yang perlu di take note adalah untuk Bitcoin ETF ya, itu bukan semerta-merta orang akan berbondong-bondong atau pasti berbondong-bondong untuk membeli Bitcoin. Bisa saja another scenario-nya adalah itu menjadi sarana untuk mereka malah bisa jualan Bitcoinnya gitu ya. Dan ya, itu yang menarik yang perlu kita perhatikan. Balik lagi si Bitcoin secara daily ya. Di sini kita belum lihat secara overall-nya, belum adanya retracement atau koreksi yang majornya, karena kita bisa lihat juga ini perlahan naik create base, naik create base lagi, dan ya kita belum melihat benar-benar testing kembali at least ke EMA 200-nya garis warna biru ini. Karena memang kita bisa lihat sebelum-sebelumnya
setiap dia udah menjauh nih, kita bisa lihat nih, di sini ada gap yang cukup jauh ya terhadap garis biru atau EMA 200 secara time frame daily. Akhirnya ujung-ujungnya dia koreksi, walaupun korektif nih ya koreksinya, dan testing kembali nih. Ya. Ini juga akhirnya ngejauhin lagi, dia naik lagi, mantul lagi, jauh ini. Ini ada gap kosong kan, jaraknya ada jarak, dan akhirnya dia testing kembali nih, bahkan bablas dari EMA 200-nya. Itu yang perlu diperhatikan. Ini kan kenaikan. Kalau penurunan gimana? Iya, kita bisa lihat nih. Penurunan kita bisa lihat gap yang terjadi dari price action terhadap EMA 200. Akhirnya dia testing kembali nih. Tuh, ujung-ujungnya akan testing kembali. Jadi ya itu menjadi salah satu pertimbangan teman-teman, karena ini kita udah cukup jauh ya nih gapnya terhadap EMA 200-nya. Bisa aja overall nanti dia akhirnya testing kembali. Ya, ini 200 sejalan, dia testing di sini, dan ya pas juga di sini. Waktu dia bikin base di sini. Ini di sekitar 35 ribuan sampai 37 ribu dolar. Ya, ini masih possible lah untuk si Bitcoin testing sebelum mungkin dia make decision apakah memang kuat untuk lanjut naik atau koreksi lebih dalam. Cuman ya balik lagi, ini menjadi bahan pertimbangan untuk area-areanya, makanya kenapa kemarin saya infokan untuk Bitcoin beberapa area krusial atau target koreksinya. Kalau misalkan dari area sini udah false break gitu ya, nge-grab liquidity untuk dia drop lebih bawah lagi untuk ngejemput lebih banyak order, sehingga nanti Bitcoin bisa ngangkat atau mantul lagi lebih keras, bahkan testing ke 50.000 sampai 52.000 dolar. Next, untuk si Bitcoin secara time frame 15 menit. Ini adalah outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya. Terakhir kali dia mendapatkan rejection dari area sini, kemudian di sini adanya retracement, dan ya possible untuk dia testing kembali nih ya ke area support ini. Dimana ini di kisaran 45.500 sampai 45.900 dolar. Dan ya kemarin itu possible-nya dia testing 3 kali. Ini menjadi key level kemarin ya. Kalau dari area sini gak mampu mantul atau hold, akan testing next area target nih di sini. Ya, di box putih bawahnya. Ini di sekitar 44.200-an sampai 44.600-an dolar. Ini juga dibablas, walaupun ini sempat ketahan sedikit atau sebentar. Bablas break gitu ya, testing ke area lebih bawah. Cuman di sini kemarin saya nggak tandain yang di sini. Tuh ya. Di sini dia cuman create base aja, kemudian lanjut turun lagi. Oke. Dan next target di bawahnya di sini, box putih bawahnya lagi nih, di 42.300 sampai 42.700 dolar. Ini udah juga dibablas dan sekarang posisinya lagi mantul dan mencoba hold di area ini. Ya. Jadi kalau misalkan area ini pun nggak mampu ngangkat gitu ya, atau cuman sideway doang di weekend ini, ya possible aja dia malah lanjut turun lagi nih, sampai ngejar next target di 40.500 sampai 40.900 dolar. Ya, ini menjadi next area yang perlu diperhatikan untuk posisi Bitcoin saat ini. Nah, untuk resistennya ini kita bisa gunakan box merah, atau akan saya highlight di sini sebelumnya, support become resistant nih. Ya, di area sini. Di sekitar area sini aja lah. Kita turunin sedikit, teman-teman. Kenapa turunin di situ? Karena itu adalah SNR sebelumnya dan red candle besar datang dari level area itu. Ya, ini di sekitar area 43.200-an sampai 43.400-an dolar untuk si Bitcoin. Ya. So far ya tekanan sellernya masih strong. Ya, tinggal kita lihat aja momentumnya dia benar-benar stop sampai level area berapanya. Belum ada yang tahu pastinya. Karena kita bisa lihat di sini, rejection strong terjadi, di follow up terus menerus, dan ya siap-siap kalau misalkan dia akan testing kembali ya at least ke area bawah. Ini menjadi target ya, dimana ini menjadi area support resistance sebelumnya secara daily pada pergerakan April 2022 gitu. Jadi kalau misalkan dia breakdown pun ngetes area situ, ini udah beberapa kali juga saya mention area tersebut gitu untuk worst case scenario-nya. Jadi mungkin buat teman-teman bisa prepare, dipantau dulu area itu atau area lebih bawahnya di sekitaran 35 ribuan dolar untuk menjadi bahan pertimbangan kalian di CA kembali buyback lagi, beli lagi untuk si Bitcoin-nya gitu ya. Jadi palingan itu untuk update Bitcoin. So ya kita akan lanjut untuk si Ethereum, pembahasan quick update ya, dimana ini secara daily-nya kita bisa lihat beberapa area targetnya pun sudah di break dan udah di reclaim ya. Di sini pertama di 2.100-an sampai 2.200-an dolar ini udah mampu di break. Next di kisaran 2.350-an sampai 2.460-an dolar ini juga udah mampu di break, walaupun sebelumnya dia cukup struggling dan create base di sini. Ya. Plus di sini juga ada tambahan nih EMA 21 nih, garis warna kuning. Ya, ini udah mampu di break.
Dan posisinya yang menarik adalah dia udah mampu reclaim nih area ini. Dia udah mampu reclaim teman-teman. Walaupun kemarin itu adanya rejection. Cuman secara dirinya dia masih mampu holding di atas area ini, level area ini. Tinggal PR-nya untuk si Ethereum adalah dari sini dia retracement aja ke sini untuk at least lanjut naik, ngejar next area target. Ya di box merah ini di sekitaran 2.800 sampai 2.920-an dolar. Ya. Jadi ini adalah another skenario yang benar-benar perlu diperhatikan dan menjadi PR pentingnya si Ethereum. Ya, dia retracement dulu untuk lanjut naik lagi. Yang ngejar area next target. Tapi kalau misalkan dia sini rejection, loss momentum akan coba visit area lebih bawahnya. Ya, jadi ini menjadi area pertamanya dan ini menjadi area keduanya. Area kedua itu di 2.100-an sampai 2.200 dolar. Ya. Jadi palingan itu untuk quick update si Ethereum. Ini menjadi area krusialnya dan juga untuk Bitcoin sudah saya infokan juga beberapa area pentingnya dan masih possible untuk dia lanjut turun. Next area target berapa? Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.